Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ayatul akhawat al-banat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala fi hadhihi al-umsiyah di sore hari ini kita kembali akan melanjutkan materi kita tentang arkan al-iman, tentang arkan al-iman, yang mana kita sama-sama akan mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dalam kitab beliau Syarhu Usulil Iman, Syarhu Usuli al-Iman, yang mana sebelumnya kita telah membacakan atau sama-sama mengkaji, menjelaskan bagian pengantar dalam kitab ini, yang insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pada materi atau pembahasan selanjutnya, yang kita akan awali dengan arkan al-Islam. Kita akan mengulas kembali arkanu al-Islam, rukun-rukun Islam dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Mengapa perlu kita untuk mengulas kembali arkanul Islam? Selain karena penulis mencantumkan dalam kitab ini pembahasan singkat tentang arkanul Islam, yang menunjukkan bahwasanya ketika kita hendak untuk membahas arkanul iman, maka kita tidak akan terlepas dari arkanul Islam, karena lafaz iman dan juga Islam adalah dua lafaz yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Makanya di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa kata atau lafaz Islam dan al-iman adalah dua lafaz yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila lafaz ini berkumpul dalam satu nas, baik di Al-Quran maupun di hadis Rasulullah SAW, maka dia memiliki makna yang berbeda. Masing-masing memiliki makna, bahwasanya arkanul Islam adalah amalan-amalan jawarih, zahirah, itu amalan-amalan yang nampak. Adapun arkanul iman adalah amalan-amalan yang batin, a'malu al-batinah, yang tidak nampak, yang merupakan amalan-amalan hati. Olehnya ketika dia bergabung atau berada dalam satu nas, baik itu di Al-Quran maupun di hadis, maka masing-masing memiliki makna. Akan tetapi idza iftaraqa ijtama'a, apabila dia berpisah atau disebutkan sendiri-sendiri, maka dia berkumpul dalam maknanya. Ketika hanya disebutkan dalam nas tersebut kata al-Islam, maka yang dimaksud di sini juga adalah al-iman, termasuk di dalamnya al-iman.
Atau sebaliknya jika disebutkan dalam suatu nas, baik dalam firman Allah maupun sabda Rasulullah disebutkan lafaz iman misalnya, maka mencakup di dalamnya makna al-Islam. Inilah yang dimaksud dengan idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Jadi seperti itu. Di antaranya yang menunjukkan bahwa al-Islam dan iman ini idza ijtama'a iftaraqa, apabila ia berkumpul maka atau bersatu dalam satu nas disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki makna. Contohnya disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang sudah kita hafal bersama, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menanyakan perkara atau tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan rukun Islam yang 5 itu. Lalu kemudian setelah itu bertanya tentang al-iman, maka Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman yang 6. Olehnya masing-masing memiliki makna yang berbeda. Akan tetapi jika disebutkan dalam tempat yang berbeda, ketika disebutkan hanya lafaz Islam, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam", sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jadi masuk di dalamnya perkara iman. Atau dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengharapkan agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, maka wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk di antara golongan orang-orang yang merugi. Jadi kata Islam di sini juga mencakup makna al-iman. Itulah yang dimaksud dengan idza iftaraqa ijtama' atau idza ijtama'a iftaraqa. Baik, ayatul akhwat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita pada kitab ini. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan arkanul Islam ususuhu allati yanbani 'alaiha, yaitu merupakan asas-asas Islam yang yanbani 'alaiha, yang agama Islam ini dibangun di atasnya, di atas 5 perkara tersebut. Wahya khamsah madhkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsatin, ala an yuwahhidallah, wa fi riwayatin ala khamsin. Agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara atau 5 hal. Ala an yuwahhidallah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain hanya disebutkan lafaz khamsin, bukan khamsah. Ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadhana wal hajj. Lalu disebutkan mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji atau menunaikan ibadah haji. Faqala rajulun, lalu kemudian mendengar hal ini berkata seseorang, al-hajju wa siyamu Ramadan. Dia menyebutkan al-hajj, mendahulukan berhaji, wa siyamu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
la siyam Ramadan, la siyam Ramadan wal hajj. Tidak, akan tetapi siyam Ramadan wal hajj, berpuasa di bulan Ramadan kemudian berhaji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang aku dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li Muslim, akan tetapi lafaznya dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh akan menyebutkan beberapa poin mengenai arkanul Islam dan akan menyebutkan thamarat atau faedah-faedah pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam setiap rukun-rukun Islam ini. Syekh mengatakan al-awwal, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun syahadat atau kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Fahiya, maksudnya adalah al-i'tiqadul jazimu al-mu'abbaru anhu bil lisani bi hadhihi asy-syahadah. Ka'annahu bi jazmihi fi dhalika musyahid lah, wa inna ma ju'ilat hadhihi asy-syahadah ruknan wahidan ma'a ta'addudil mashhud bih. Beliau mengatakan syahadat ini adalah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang harus yang diungkapkan dengan lisan, dengan lidah kita, dengan lafaz yang seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Lafaz syahadah ini seakan-akan kita dengan penuh kesungguhan meyakini, menyaksikan hal itu, seperti orang yang menyaksikan hal tersebut. Wa inna majulat hadhihi syahadah ruknan wahidan ma'a ta'addudi al-mashhud bih. Dan hanya saja syahadat ini dijadikan sebagai rukun atau sebuah rukun yang tadinya lafaznya syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan tetapi dijadikan satu rukun ma'a ta'addudil mashhud bih, karena banyaknya al-mashhud bih yang disaksikan. Imma li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala. Entah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini alasannya mengapa sampai dijadikan satu rukun lafaz la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Entah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi ta'ala, adalah muballigh, penyampai daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Fasyahadatu lahu bil ubudiyyati war risalah min tamami syahadati an la ilaha illallah. Maka kesaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehambaannya dan kerasulannya merupakan bentuk kesempurnaan syahadat kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa imma li anna hataini asy-syahadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Ataukah dikarenakan kedua syahadat ini merupakan landasan diterimanya atau sebagai bentuk syarat syahnya, ini syarat sahnya suatu atau segala amalan dan syarat sah diterimanya amalan-amalan tersebut. Idz la sihhata li 'amalin wa la qabula illa bil ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidaklah amalan itu dikatakan sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bil ikhlasi lillahi tathaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah. Maka dengan ikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala maka akan terwujud makna syahadat
la ilaha illallah wa bil mutaba'ati li Rasulillah tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan kita, maka akan terwujud makna daripada syahadat anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa min thamaratis syahadatil 'azimah, dan di antara thamarat, pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah daripada atau hikmah-hikmah dari syahadat al-'azimah, yang syahadat yang agung ini, tahrirul qalbi wan nafsi min ar-riqqi lil makhluqin, yaitu membebaskan hati dan juga jiwa dari perbudakan terhadap makhluk wal ittiba' li ghairil mursalin, dan juga dari mengikuti kepada selain rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Watsani, yang kedua, kata penulis rahimahullah, wa amma iqamus salati, adapun iqamus salah, mendirikan salat, fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayatiha. Beliau mengatakan, adapun maksud daripada mendirikan salat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara mengerjakannya secara istiqamah dan secara sempurna, dengan memperhatikan waktu-waktunya serta gerakan-gerakan yang ada di dalamnya. Wa min thamaratihi, dan di antara poin-poin yang terkandung di dalamnya atau pelajaran-pelajaran faedah di dalamnya, insyirahus sadr, yaitu akan menimbulkan kelapangan dada, wa qurratul ain, penyejuk pandangan mata, wal inzijaru anil fahsya'i wal munkar, dan akan menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, wa amma ita'uz zakat, adapun membayar zakat, fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala bi badlil qadri al-wajib fil amwali zakawiyah al-mustahiqqah, yaitu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerahkan atau mengeluarkan kadar tertentu yang wajib dari harta kita untuk kita zakatkan. Wa min thamaratihi, dan di antara pelajaran-pelajaran faedahnya adalah tathhirun nafsi minal khuluqir radhil, yang dimaksud adalah al-bakhl atau al-bukhlu, yaitu mensucikan jiwa kita dari akhlak yang radhil, yang buruk, yaitu perbuatan kikir atau sifat kikir, al-bukhl, wasaddu hajatil islami wal muslimin, dan juga dalam bentuk untuk membantu menunaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan agama Islam dan kaum muslimin. Warabi', yang keempat, wa amma shaum Ramadan fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirat nahar Ramadan. Adapun puasa Ramadan adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari segala macam yang dapat membatalkan puasa kita di siang hari di bulan suci Ramadan. Wa min thamaratihi, dan di antara faedah-faedahnya, tarwidun nafsi an tarkil mahbubati talaban limardatillahi azza wa jalla, yaitu melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang disukainya sebagai bentuk
memohon, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis wa amma hajjul bait. Adapun menunaikan ibadah haji, fa huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasdil baitil harami lil qiyami bi sya'airil hajj. Maka hal ini adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sengaja melakukan perjalanan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji. Wa min thamaratihi tarwidun nafsi ala badlil majhudil mali wal badani fi ta'atillah ta'ala. Dan di antara faedah-faedahnya adalah melatih jiwa kita ala badlil majhudil mali wal badani fi ta'atillah ta'ala, wa lihadza kana al-hajj naw'an min al-jihad fi sabilillah ta'ala. Melatih diri untuk bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik harta, fisik, dalam bentuk atau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya haji ini merupakan salah satu jenis daripada bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi thamaratu allati dzakarnaha li hadhihi al-usus wa ma lam nadhkurhu taj'alu min al-ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyatan tadinu Allah dinal haqq. Dan faedah-faedah inilah, pelajaran-pelajaran inilah yang telah kita sebutkan dari rukun-rukun Islam, dan apapun yang belum kita sebutkan akan dan apa yang belum kita sebutkan, taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan zahirah naqiyatan tadinu Allah dinal haqq, akan menjadikan umat Islam ini umat yang satu, yang suci dan bersih, yang memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang benar. Wa ta'amulul khuluq wa ta'amulul khalqi bil adli wasidq, dan juga sebagai bentuk interaksi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya dengan cara adil dan jujur. Lianna ma siwaha min syara'il Islam yasluhu bi salahi hadhihi al-usul, karena syariat-syariat lainnya dari syariat-syariat Islam selain daripada rukun-rukun yang telah kita sebutkan sebelumnya akan menjadi baik ketika rukun-rukun Islam ini kita tunaikan dengan baik. Wa tasluhu ahwal al-ummah bisalahi amri diniha, maka urusan keadaan umat ini akan menjadi baik ketika urusan agamanya juga dilakukan dengan baik. Wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha. Wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha. Dan akan ada saja kebaikan-kebaikan yang terlewatkan sesuai dengan kadar kebaikan-kebaikan urusan-urusan agama yang kita tinggalkan. Kemudian ayatul akhawat al-karimat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Lalu Syekh rahimahullah menyebutkan, wa man arada istibanata dzalika falyaqra qaulahu ta'ala, barang siapa yang menginginkan penjelasan atau yang menginginkan tambahan penjelasan yang lebih terang, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka pun mendustakan hal ini. Oleh makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menimpakan kepada mereka musibah, ujian yang berat sebagaimana apa yang mereka lakukan. Apakah mereka penduduk suatu negeri meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk mendatangkan bencananya di malam hari sedangkan mereka sedang tidur? Ataukah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk mendatangkan bencananya di waktu duha, di siang hari, sedangkan mereka sedang bermain-main bersenda gurau? Apakah mereka meyakini makrullah, tipu daya Allah, fala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman orang-orang dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang merugi. Jadi mereka tidaklah meyakini bahwa mereka merasa aman ketika makar-makar Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka, baik mereka sedang tidur maupun saat mereka sedang bermain-main. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Walyanzur fi tarikhi man sabaq fa inna fi tarikh ibratan li ulil albab wa basiratan liman lam yahulla duna qalbihi hijab, wallahu musta'an. Maka hendaklah kita memperhatikan sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu, umat yang terdahulu, karena di dalam sejarah mereka, dengan mempelajari sejarah mereka, ada saja ibrah, pelajaran yang bisa dipetik bagi orang-orang yang memiliki akal, dan juga sebagai basirah ilmu bagi mereka yang belum disingkap hijab sitar yang berada di dalam di lubuk hatinya. Wallahul musta'an. Ayatul akhawat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang ususul aqidah al-islamiyah. Usus al-aqidah al-islamiyah, landasan-landasan atau asas-asas daripada akidah Islam. Sebagaimana beliau mengatakan ad-dinul islami, agama Islam,
itu sebagaimana yang telah beliau sebutkan dalam pengantar sebelumnya, bahwasanya agama Islam itu terdiri dari aqidatun wa syariah. Terdiri dari aqidah dan juga syariah. Wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi wa dzakarna arkanahu. Dan beliau mengatakan kita telah menyebutkan atau memberikan isyarat tentang syariat-syariat Islam, dan juga kita telah menyebutkan rukun-rukunnya allati tu'tabaru asasan li syara'i, yang dianggap sebagai pokok atau landasan dalam syariat Islam, yaitu rukun Islam yang 5 itu. Amma al-aqidatul islamiyah, adapun aqidah islamiyah, فأسسها الإيمان بالله وملائكته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Adapun pokok-pokok atau asas-asas akidah Islamiyah yaitu al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah, rasul Allah, dan keimanan terhadap hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Wa qad dalla ala hadhihi al-usus Kitabullah wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang 5 rukun iman, 6 rukun iman, atau asas-asas yang merupakan rukun iman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah suatu kebaikan atau bukanlah yang dimaksud kebaikan itu hanya dengan menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat, walakinnal birra man amana bil, akan tetapi kebaikan itu adalah bagi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan kitabnya, dan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini 5 rukun, dan wa yaqulu fil qadr, adapun tentang al-qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin wa ma amarna illa wahidatun kalamhil bil basar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatunya dengan kadar masing-masing, takdir masing-masing, ketetapan masing-masing. Dan tidaklah kami memerintahkan kecuali dengan hanya satu kedipan mata saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Qadir ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jibril hina sa'alahu 'anil iman, dan juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dari pertanyaan Jibril ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang iman.
beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billah. Yang dimaksud dengan keimanan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi, dan malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah, wa rusul dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang engkau anggap baik maupun yang engkau anggap buruk. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu ayat wal akhwat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an, kita akan masuk pada pokok pembahasan kita pada al-imanu billahi ta'ala. Al-iman billahi ta'ala, rukun iman yang pertama, yaitu keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup empat perkara. Ada 4 perkara yang akan kita sebutkan dalam pembahasan ini. Akan tetapi kita akan mencukupkan untuk kesempatan ini hanya yang pertama saja. Perkara yang pertama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-awwal adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala, iman terhadap biwujudillahi ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitrah wal aqlu wasyar'u wal his. Dan di antara dalil yang menyebutkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah al-fitrah, dalil naluri atau fitrah dari penciptaan manusia, wal aqlu, dalil akal, wasyara, dan juga dalil dari syariat, wal his, dan dalil panca indera, perasaan. Yang pertama adalah amma dalalatul fitrah ala wujudihi, adapun dalil naluri atau fitrah penciptaan manusia yang menyebutkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan fa inna kulla makhluqin qad fatara ala al-iman, karena setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah ciptakan di atas keimanan bi khaliqihi, atas menciptanya, min ghairi sabqin tafkirin atau ta'limin, tanpa sebelumnya pernah diajarkan atau perlu dipikirkan terlebih dahulu. Akan tetapi ini adalah suatu naluri penciptaan. Wala yansarifu an muqtada hadhihi al-fitrah illa man tara ala qalbihi ma yasrifu anha li qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dan beliau mengatakan wala yansarifu an muqtada hadhihi al-fitrah, tidaklah berpaling dari maksud fitrah ini, naluri ini, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi siapa yang telah terdapat di dalam hatinya apa-apa yang dapat memalingkannya daripada fitrah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, rawahu al-Bukhari. Tidaklah dari seorang anak yang dilahirkan melainkan bahwa dia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci,
akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi, atau menjadikan dia sebagai Nasrani, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, wa amma dalalatul aqli ala wujudillah ta'ala falianna hadhihi al-makhluqat sabiquha wa lahiquha la budda laha min khaliqin awjadaha id la yumkinu an tujadu nafsuha أو لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسها لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang dalil akal yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dikarenakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu maupun yang sekarang dan yang akan datang pasti memiliki sang pencipta yang menciptakannya, karena tidak akan mungkin makhluk itu dapat menciptakan dirinya sendiri, dan juga tidak mungkin dapat tercipta dengan sendirinya. Dan beliau mengatakan tidaklah mungkin ia menciptakan dirinya sendiri dikarenakan sesuatu itu tidak dapat menciptakan dirinya. Bagaimana mungkin dia menciptakan dirinya padahal sebelumnya dia sendiri tidak ada? Maka bagaimana mungkin dia menciptakan dirinya? Ini adalah dalil tentang akal. Bagaimana kita menggunakan akal akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yumkinu an tujada sadfatan li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin wa li'anna wujudaha ala hadha النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات وبعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. Lalu kemudian beliau menambah penjelasannya, tidaklah mungkin hal ini atau sesuatu itu diciptakan secara kebetulan, karena setiap hal yang baru yang ada maka pasti ada yang melakukan atau menjadikannya ada, dan wujud yang ada secara nizam, maksudnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan secara teratur, indah, dan memiliki keselarasan antara satu dengan yang lainnya, ikatan yang kuat melekat, dan juga hubungan antara sebab dan akibat. Dan di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala antara satu dan yang lainnya ini menentang akan secara keras bahwasanya hal ini diciptakan atau tercipta secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan, dikarenakan sesuatu yang tercipta secara kebetulan tidak akan mungkin dapat terbentuk secara teratur, secara indah, dan tidak akan mungkin bisa kemudian kekal, dan tidak akan mungkin dapat berkembang ketika sesuatu itu hanya tercipta secara kebetulan. Wa idh lam yakun an tujidu hadhihi al-makhluqat
nafsuha binafsiha, dan juga tidak mungkin makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya sendiri. Wala an tujadu sadfatan, dan juga tidaklah mungkin dia tercipta secara kebetulan sehingga ta'ayyana an yakuna laha mujidun wa huwa Allahu rabbul alamin. Telah jelas bahwasanya ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Wa qad dzakara Allah ta'ala hadza ad-dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surah At-Tur, haitsu qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan mengenai dalil akal ini dan juga tanda yang sangat jelas di dalam surah At-Tur, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tur, haitsu qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan begitu saja, atau apakah mereka tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakannya? Yakni maksudnya adalah annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq, bahasanya mereka tidak diciptakan tanpa sang pencipta. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, dan juga tidaklah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Fata'ayyana an yakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala, maka sudah jelaslah bahwa yang menjadi pencipta mereka hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra surat At-Tur fabalagha hadhihi al-ayat, ketika sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini yang terdapat dalam surah At-Tur, ketika sampai pada ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbik am humul musaytirun. Wa kana Jubair, penulis mengatakan, wa kana Jubair yauma idzin musyrikan, pada saat itu Jubair radhiyallahu an masih dalam keadaan musyrik. Beliau mengatakan, kada qalbi an yatir, hatiku hampir saja melayang, terbang. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan saat itulah pertama kalinya iman ini masuk ke dalam hatiku. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara tafriq. Lalu kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, walinadrib mathalan yuwaddih dzalik, maka kami akan memberikan contoh-contoh yang akan menjelaskan hal itu atau menambah penjelasan mengenai hal itu. Fa innahu law haddatsaka syakhsun an qasrin musyayyadin ahatat bihi al-hadaiq wa jarat bainaha al-anhar famuli'a bil farsh wal asirrah wa zuyyana bi anwa'i zina min muqawimatihi wa mukammilatihi wa qala lak inna hadzal qasr wa ma fihi min kamali qad awjada nafsahu
أو وجد هكذا صدفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك لا بادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد. Lalu kemudian beliau menambah penjelasan tentang atau contoh permisalan dalil akal akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, sesungguhnya jika ada seseorang yang mengatakan kepadamu tentang sebuah istana yang atau benteng yang kokoh yang dikelilingi oleh taman-taman dan mengalir di antaranya sungai-sungai dan berisikan kasur-kasur dan ranjang-ranjang, dipan-dipan, dan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan yang menyejukkan pandangan mata. Lalu kemudian dia berkata kepadamu, sesungguhnya bangunan ini, istana ini, benteng ini, dan apa yang berada di dalamnya secara sempurna, dia menciptakan dirinya sendiri atau tercipta dengan sendirinya, terbuat dengan sendirinya seperti ini secara kebetulan tanpa ada yang menciptakannya, yang membuatnya. Maka pasti akan nampak di benak kita, kita akan segera berpikir dan akan mengingkari ucapan tersebut dan mendustakannya. Dan kita mungkin akan mengatakan, menganggap ucapan orang ini adalah ucapannya orang yang bodoh, tidak bisa berbicara, tidak pandai dalam berbicara, asal-asalan dalam ngomong. Bagaimana mungkin kita meyakini bahwa setelah hal ini dunia ini, alam semesta yang luas ini dengan buminya, langitnya, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dengan keteraturannya, dengan keindahannya, menciptakan dirinya sendiri atau tercipta secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan. Bagaimana mungkin kita berpikir seperti demikian? Akan tetapi telah menjadi suatu keniscayaan bahwa ada zat yang maha kuasa yang menciptakannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan kita pada sore hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kita belum menyebutkan dua dalalah. Kita tadi sebutkan ada 4 dalalah, di antaranya dalil al-fitrah, dalil akal, dan dalil syar'i, dan yang terakhir dalil his. Kita baru menyebutkan 2 di antaranya, dan insyaallah kita akan menyempurnakan tentang keimanan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pembahasan dan akan melanjutkan pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. Wa nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.